Halo, assalamualaikum bosku. Kembali lagi di Bang Ya Channel. Jadi video kali ini akan kita coba berbincang santai. Jadi kita akan membahas ada 3 hal yang banyak teman-teman saya tanyakan. Ada di kolom komentar di YouTube, ada juga di Instagram, ada juga di WA. Jadi ada 3 hal dulu yang kita bahas, yaitu yang pertama adalah cara mendapatkan sales provider, teman-teman. Juga yang kedua ada, Bang, tembak voucher itu gimana sih dan menggunakan apa aja sih? Dan juga yang ketiga adalah, Bang, saya udah buka 2 bulan, 3 bulan, kenapa masih sepi ya? Gimana sih cara membuat counter ramai pengunjung atau ramai pembeli di saat baru buka? Nah, ini akan coba kita bahas di sini sesuai pengetahuan saya, teman-teman. Jadi sekali lagi di sini saya tidak menggurui ataupun sok tahu dan lain-lain, tapi di sini akan saya jelaskan sedikit apapun yang saya ketahui tentang dunia perkonteran, teman-teman. Jadi saya rasa semoga bisa membantu ya, teman-teman. Nah, untuk yang pertama, Bang, gimana sih cara mendapatkan sales provider? Nah, jadi mungkin bagi kita yang ada di pusat kota itu sangat mudah, teman-teman. Namun kadang banyak yang tanya, Bang, saya di pelosok nih, gimana sih cara dapatkan sales? Nah, di sini adalah problem yang sendiri ya, teman-teman. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui, untuk satu kantor cabang suatu provider, dia akan memiliki sales, teman-teman. Nah, sales ini akan ditempatkan di berbagai daerah di sekitar kota tersebut. Nah, contohnya di sini di Tenggarong ya. Jadi pusatnya di Tenggarong, tapi ada beberapa sales memang yang dicari untuk kunjungan ke daerah-daerah pelosok, teman. Jadi itu pun kunjungannya tidak setiap hari, dan mungkin dalam 1 bulan itu 3 sampai 4 kali aja, teman-teman. Nah, yang pastinya seandainya mungkin di pelosok berbeda dengan di kota ya, yang sangat kelihatan orang lewat terus, jadi sangat terpampang counternya. Wah, ini counter dia akan singgahin, teman-teman. Beda dengan yang di kampung ya, kadang yang di pelosok-pelosok kadang ada yang jual di teras rumah dan lain-lain. Itu mungkin sales kurang melihat ataupun kurang meyakinkan, wah, bahwa ini akan menyentuh target atau tidak nih. Karena sales itu menggunakan target, teman. Jadi contohnya di sini kita menggunakan M3 ya. Kalau M3 di Tenggarong itu menggunakan target outlet, teman. Jadi dia setiap bulan harus nembak pulsa contohnya 5 kali. Itu pun nominalnya 5.000 aja tidak apa-apa, teman-teman. Dan juga setiap kunjungan sales wajib isi 50.000, teman. Ataupun wajib harus ada isi. Dan juga sales wajib untuk diam di counter selama 5 menit. Itu kalau M3 ya, kalau yang lainnya itu tidak. Jadi mungkin setiap daerah berbeda-beda, tapi untuk di sini seperti itu, teman-teman. Nah, jadi untuk cara dapatkannya mungkin karena sales kurang tertarik, mohon maaf, dengan counter teman-teman, sehingga dia tidak ada sebenarnya di daerah teman-teman, cuma dia enggan untuk singgah ke counter teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung WA aja, tanyakan ke counter-counter yang sudah ada salesnya, tuh. Jadi teman-teman nggak usah malu untuk tanya, Bang, sales ini gimana ya, ada kontaknya nggak, gimana, atau gimana cara ordernya. Teman-teman tanya aja, nggak apa-apa. Seandainya memang teman-teman malu, memang benar-benar malu untuk bertanya, bisa teman-teman langsung cek di Google Map ya. Jadi biasanya di jarak radius 10 ataupun 20 km itu ada outlet pusatnya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman tinggal cari aja, misalnya M3, teman-teman tinggal tulis saja algoritmanya M3 Indosat, kantor Indosat, ataupun Excel, Axis, Telkomsel, dan juga Tri, teman. Jadi teman-teman tinggal cari, nanti di sana ada nomor CS ataupun nomor yang bisa dihubungin dari kantor tersebut, teman. Jadi bisa teman-teman langsung tanyakan. Nah, untuk pengalaman saya seperti itu. Jadi teman-teman saya yang ada di pelosok itu caranya seperti itu, teman-teman. Nah, untuk yang kedua, Bang, gimana sih cara tembak voucher? Abang isi voucher ngambil di sales ataupun tembak sendiri? Nah, di sini saya ada berbagai opsi ya. Jadi kalau voucher Telkomsel itu kita ambil dari sales, teman-teman, ataupun kita bisa langsung cetak seruk di server, teman-teman. Jadi saya di sini saya menggunakan Elpas dan juga Radar. Jadi untuk aplikasi tembak pulsa itu ataupun pakai data, saya pakai Elpas dan juga Radar. Di sana ada voucher dan juga lain-lain, teman-teman. Nah, jadi ada 2 opsi ya. Jadi ada bisa dari server ataupun bisa langsung dari sales. Jadi untuk Telkomsel saya bisa server ataupun sales. Nah, untuk Indosat dan juga Tri itu kita injek sendiri ya, teman-teman. Jadi kenapa injek sendiri sih, Bang? Karena lebih murah, teman-teman. Jadi seandainya Tri, kita itu setiap bulan ada setiap minggu itu kita bisa menembak 5 piece perdana SP9GB, teman-teman. Jadi SP9GB lokal kabupaten, itu kota lokal kabupaten. Jadi kita tembak 5 piece, nanti akan kita dapatkan bonus
harganya lebih murah teman-teman. Jadi harga vouchernya itu lebih murah. Jadi setiap kita menembak perdana, target perdana mingguan, dia minggu kedepannya akan mendapatkan voucher lebih murah. Nah, berbeda dengan Indosat. Indosat biarpun kita menembak berapapun dia tetap sama teman-teman. Tapi lebih murah dibandingkan dengan server. Karena server mengambil untung lagi dari pusat providernya. Jadi untuk M3 kita tembak juga injek sendiri, tapi saldonya kita isi dari sales. Perdana atau vouchernya kita ambil dari sales. Begitupun dengan Tri teman-teman. Jadi perdana ataupun voucher kosongnya itu kita ambil dari sales. Jadi saldonya bisa kita top up lewat GoPay ataupun virtual akun. Atau lebih simpelnya lagi kita bisa langsung minta ke salesnya. Jadi salesnya langsung datang ke counter teman. Itu pun kalau memang counternya di tengah kota ya. Jadi di tengah kota salesnya bisa datang kapan aja. Tapi beda dengan yang di pelosok-pelosok ya teman-teman. Jadi kalau yang di pelosok-pelosok itu sangat sulit. Jadi kadang seminggu sekali aja, bahkan 1 bulan 2 atau 3 kali kunjungan aja teman-teman. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang di pelosok bisa langsung stok agak banyak voucher kosong, perdana kosong, dan juga saldonya teman-teman. Nah, jadi untuk XL dan juga Axis di sini kita ambil langsung sama sales teman-teman. Jadi di sini saya XL sama Axis saya nggak gunakan chipnya karena agak ribet chip XL. Jadi percuma juga kita hanya untuk klaim perdana, sedangkan perdana itu jalannya sangat lamban ya teman-teman. Jadi saya punya chip, seandainya dia memang bisa untuk tembak voucher akan saya ambil, tapi di sini nggak bisa. Jadi itu yang sangat disayangkan. Jadi saya putus untuk chip XL ataupun Axis ya. Jadi kita ambil langsung sama sales. Itu pun saya ngambil nggak banyak, pengen seminggu itu 20 piece masing-masing 10 piece. Nggak nentu teman-teman. Jadi namanya kita jualan, kita nggak pernah tahu pengeluaran ataupun keuntungan kita seberapa ramenya terus konternya. Jadi kadang sepi, kadang bagus penjualan. Nah, jadi itu nggak pernah kita tahu. Jadi sales untuk voucher M3 juga Tri kita injek sendiri. Sedangkan XL atau Axis, Telkomsel kita ambil di sales. Nah, dia tanya, "Bang, Smartfren gimana sih nggak ada di sana?" Jadi Smartfren belum ada di Tenggarong, teman-teman. Jadi baru ada di kota Samarinda. Jadi seandainya ada orang Samarinda pakai Smartfren, dia ke Tenggarong dia akan hilang teman-teman. Jadi entah kenapa di Tenggarong belum masuk jaringan Smartfren teman-teman. Nah, untuk yang ketiga Bang, saya baru buka counter nih ataupun mau buka counter. Baru buka juga ada yang bilang, "Bang, saya baru buka counter 2 sampai 3, 4 bahkan 4 bulan, tapi kenapa masih sepi ya? Transaksi kadang 5 sampai 10 aja." Nah, sebenarnya di sini saya nggak bisa memastikan bahwa mengikuti tips saya akan langsung rame teman-teman. Namun ada beberapa tips dari saya. Jadi sebenarnya seandainya baru buka 1, 2, 3 bulan itu masih sepi tuh saya rasa cukup maklum teman-teman. Karena memang konsumen itu baru memahami, wah di sini ada counter nih. Atau di sini lihat counter Abang. Nah, di sini nanti saya mau coba beli token listrik ataupun mau beli pakai data, mau membandingkan harga teman-teman. Nah, seandainya memang harga teman-teman bersahabat, ada konsumen pertama beli, wah di sini murah nih daripada di counter sana. Jadi suatu saat dia akan kembali lagi. Jadi untuk 1 sampai 3 bulan saya rasa cukup wajar untuk counter yang masih sepi teman-teman. Tapi untuk yang 4 sampai 6 bulan, nah ini cukup waspada teman-teman. Kita harus mengoreksi apa yang salah. Jadi entah pelayanan kita, harga jual kita, ataupun lokasi yang kita diamin untuk membuka counter teman-teman. Nah, jadi seperti video saya sebelumnya sudah saya jelaskan untuk tempat strategis membuka counter ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung cek video saya sebelumnya. Nah, untuk mungkin saat teman-teman nggak mau cari tempat lain, mau tetap di situ. Nah, jadi apa sih Bang tipsnya? Saya nggak mau buka di tempat lain nih. Karena di sini cukup enak, jadi dekat rumah dan lain-lain, teman-teman. Harga sewa murah ataupun dan lain sebagainya macamnya. Nah, jadi mungkin untuk saya teman-teman seandainya ingin memaksakan tempat yang menurut teman-teman sebenarnya sepi tapi ya enak di sini Bang. Jadi lebih dekat rumah dan lain-lain. Nah, jadi untuk tipsnya adalah teman-teman banyak promo-promo di online teman. Jadi contohnya yang mungkin tersebar sangat luas ya. Jadi teman-teman bisa langsung masuk grup di daerah-daerah grup Facebook di daerah-daerah teman-teman jual beli teman-teman di daerah tersebut. Bisa teman-teman posting terus penjualan teman-teman. Jadi kasih harga promo terus ataupun diskon dan lain-lain. Nah, insya Allah nanti akan berjalan sedikit-sedikit. Jadi nggak apa-apa teman-teman jual harga murah dulu untuk menarik perhatian pelanggan teman-teman. Yang dalam satu syarat, teman-teman jangan jual online pulsa dan token listrik ataupun transferan secara online ya, itu berbahaya teman-teman. Jadi takutnya
itu barang ataupun jenis penjualan yang nggak bisa dijual secara online dengan mudah teman, karena itu sangat banyak penipuan ya. Jadi kecuali kalau barang dia bisa COD atau bisa antar menggunakan kurir ya teman-teman. Nah jadi teman-teman bisa pintar-pintar langsung menjualnya di toko online. Dan yang kedua, teman mungkin bisa langsung pasang pelang-pelang promo di pinggir jalan teman-teman. Nah di sini teman-teman saya sarankan teman-teman ya, jadi jangan terlalu memaksakan tempat. Seandainya tempat itu counter teman-teman itu lebih menjorok ke dalam, sedangkan di samping-sampingnya itu banyak orang jualan ataupun toko-toko lain, tapi counter teman-teman lebih masuk ke dalam. Nah ini cukup jadi bumerang. Emang enak, mudahnya adalah tempat parkir luas, tapi konsumen itu kadang ingin yang simpel teman, kadang ingin turun dari motor langsung di depan counter, bahkan ada yang drive thru ya, jadi dia langsung di motor langsung bayar-bayar di atas motor teman-teman, walaupun kesannya nggak sopan ya, tapi mau nggak mau itu pasti ada teman-teman. Nah jadi saran saya, seandainya teman-teman memang ingin berada di tempat seperti itu, bisa teman-teman majukan sedikit ataupun lebih baik pindah ya, saya sarankan. Kalau seandainya teman-teman memang merasa sepi udah 3-4-5 bulan dengan kondisi counter yang menjorok ke dalam, itu sangat sulit teman-teman. Kecuali teman-teman memang tadi penjualan online-nya kencang dan juga papan promonya mungkin pelang, bisa teman-teman bikin sing shop ataupun dan lain-lain, ada neon text, neon box dan lain-lain, teman-teman bisa langsung bikin untuk taruh di pinggir jalan. Jadi lebih banyak promonya aja teman-teman. Jadi saya pun juga waktu awal-awal buka counter, awal-awal buka counter itu counter saya cukup sepi teman-teman. Jadi 1-3 bulan itu penjualan cukup. Sementara yang untuk counter baru nggak bisa dibilang sepi juga sih. Jadi pendapatan saya, keuntungan profit bersih itu waktu itu awal buka 2,5 juta. Itu saya rasa cukup banyak untuk bagi saya ya, karena memang sebelumnya saya hanya pegawai counter teman. Jadi kurang lebih 6 bulan saya kerja di counter lalu memutuskan untuk buka counter. Jadi saya rasa 2,5 juta itu cukup sepi, cukup ramai ya. Jadi ada juga yang bilang curhat, bang, saya sudah buka dalam 2 bulan bahkan pemasukan baru 700.000. Nah di sini saya juga cukup bingung ya, entah apa yang salah, entah harga atau pelayanan ataupun tempat usaha counternya yang sangat kurang strategis teman-teman. Jadi mungkin seandainya itu di kota, di tengah-tengah kota, tempat bagaimanapun pasti ada yang beli. Namun kadang di desa jarak rumah satu ke rumah lainnya itu cukup jauh teman-teman. Nah di sini teman-teman, saya belum ada pengalaman untuk buka di daerah desa-desa ya. Jadi kemungkinan yang saya sarankan adalah banyak jual online ataupun buat promo yang cukup menarik perhatian konsumen. Jadi itu aja video kali ini, semoga bermanfaat teman-teman. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi di sini saya tidak menggurui, namun saya hanya menjelaskan apa yang saya ketahui dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, salam sukses.